Karya tim Puskesmas Kabupaten Kediri pada pelatihan KTPA Angkatan 13 di Latkesmas Murnajati. Tata cara persiapan dan penggunaan rep kit. Amplop nomor 1. Tata cara penggunaan kit kekerasan seksual. Form A berisi tata cara pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti. Form B berisi alur pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian ada label yang berisi tanggal, bulan, dan tahun pemeriksaan. Setelah dilakukan pengisian form A, form B, dan label, dimasukkan kembali ke dalam amplop 1 dan dimasukkan kembali ke dalam box. Amplop nomor 2 berisi inform konsen dan anamnesis kekerasan seksual. Amplop ini berisi 1. Form inform konsen atau form persetujuan tindakan. 2. Form riwayat kasus atau anamnesis. 3. Form harus diisi secara lengkap dan dimasukkan kembali ke dalam amplop nomor 2 dan dimasukkan ke dalam box. Amplop nomor 3 terdiri dari amplop nomor 3A, 3B, dan 3C. Amplop nomor 3A berisi 1 flip card ukuran 60 x 85 cm. Amplop 3B berisi pakaian dalam. Amplop 3C untuk benda asing di sekitar tubuh korban, yang di dalamnya terdapat 2 plastik ukuran 7 x 10 cm. Tata caranya adalah kita siapkan kertas putih. Lalu korban diminta berdiri di atas kertas. Korban dibantu melepaskan pakaian bagian luar. Setelah itu, korban diminta menggoyang-goyangkan badan supaya benda asing yang menempel di tubuhnya jatuh ke bawah. Setelah itu, benda asing yang terjatuh dimasukkan plastik klip. Lalu dimasukkan ke amplop 3C.
Kemudian, baju luar yang sudah dilepas dilipat dimasukkan ke dalam amplop 3A. Selanjutnya, pakaian dalam dilepas dimasukkan ke dalam amplop 3B. Setelah semua dimasukkan amplop, jangan lupa untuk dilengkapi identitasnya, kemudian dimasukkan ke dalam box. Amplop nomor 4 berisi kotoran dan cairan di sekitar tubuh korban. Di dalam amplop 4 terdiri dari satu plastik ukuran 15 x 10 cm, satu plastik ukuran 7 x 10 cm, 4 tusuk gigi, 4 cotton bud. Berikut dengan tata cara kuku jari tangan. Berikut adalah pemeriksaan cairan yang diduga menempel kepada korban. Semua barang bukti dimasukkan ke dalam amplop. Jangan lupa diisi identitasnya dan ditandatangani dan dimasukkan ke dalam box. Amplop nomor 5 untuk sisiran rambut kemaluan korban. Di dalam amplop ini berisi satu buah plastik berperekat ukuran 15 x 10 cm, 2 buah plastik berperekat ukuran 7 x 10 cm,
2 amplop kecil, 1 sisir, 1 flip card ukuran 40 x 62 cm. Berikut adalah tata cara untuk menyisir rambut kemaluan korban. 1. Gelar kertas putih. 2. Korban diposisikan litotomi di atas kertas flip card. 3. Setelah terkumpul, dimasukkan ke dalam amplop kecil. Masukkan sisir ke dalam plastik perekat. Kemudian masukkan ke dalam amplop. Jangan lupa ditulis identitas dan tanda tangan pemeriksa, kemudian masukkan ke dalam box. Amplop nomor 6 untuk cabutan rambut kemaluan korban. Di dalam amplop nomor 6 berisi 2 amplop kecil, 2 plastik ukuran 7 x 10 cm, 'Berikut adalah tata cara pencabutan rambut kemaluan korban. Cabut minimal 3-10 helai rambut kemaluan korban. Kemudian, masukkan ke dalam amplop. Kemudian masukkan barang bukti ke dalam amplop nomor 6. Jangan lupa untuk mengisi identitas korban dan barang bukti. Lipat kembali kertas flip card dan masukkan ke dalam amplop nomor 6. Kemudian masukkan ke dalam box. Amplop nomor 7 berisi swab dan pulasan vaginal korban. Terdiri dari 1 spuit 20 cc, 2 kapas lidi panjang steril, 2 kaca objectless, 2 amplop kecil dan NaCl.
Lakukan swab pada komisora posterior dan fornik posterior. Kemudian, buat sediaan hapus 2 buah. Swab dilakukan dengan cara pasang spekulum bila korban telah menikah atau melakukan kegiatan seksual rutin. Gunakan ukuran yang sesuai. Pada korban yang baru pertama kali disetubuhi, lakukan pengambilan sampel tanpa spekulum. Gunakan pipet plastik. Ambil cairan dalam vagina. Teteskan ke atas kaca objek. Kemudian tutup dengan kaca penutup. Dan segera diperiksa di bawah mikroskop adanya spermatozoa. Apabila dalam vagina tidak ditemukan cairan, bilaslah terlebih dahulu dengan 20 ml larutan garam fisiologis. Masukkan lidi kapas bersih ke dalam vagina. Basahkan kapas dengan cairan vagina dengan cara memutarnya beberapa kali. Dan biarkan di fornik posterior selama 1 menit. Pada anak-anak atau yang belum menikah, kapas lidi ukuran kecil diletakkan di komisura posterior. Didorong ke dalam vagina, menelusuri dinding belakang vagina dengan hati-hati sampai terbentuk forniks, digerakkan ke kiri dan ke kanan. Ditarik keluar, menelusuri dinding belakang vagina secara hati-hati. Buat 2 buah sediaan hapus dengan cara menggelindingkan kapas di atas gelas objek. Keringkan di udara dalam suhu kamar. Kapas lidi juga dikeringkan. Setelah sediaan hapus kering, masukkan ke dalam amplop terpisah. Satu untuk pemeriksaan mikrobiologi, yaitu pemeriksaan adanya GO, dan yang lain untuk pemeriksaan laboratorium forensik lainnya. Semua barang bukti dimasukkan ke dalam amplop. Jangan lupa diisi identitasnya dan ditandatangani dan dimasukkan ke dalam box. Amplop nomor 8 untuk swab dan pulasan anus korban. Terdiri dari kapas lidi panjang steril 2 buah, kaca objektif 2 buah, dan amplop kecil ukuran 11 x 7 cm 2 buah. Dalam hal adanya riwayat persetubuhan anus, pemeriksaan colok dubur dan anuskopi perlu dipertimbangkan untuk melihat adanya luka baru dan gambaran rugi. Pemeriksaan anus dapat dilakukan pada knee chest position dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Lakukan swab pada ruge-ruge. 2. Buat 2 sediaan hapus
dan kapas lidi dikeringkan seperti pada swab laring dan tonsil. Semua anak-anak, laki-laki dan perempuan, harus dilakukan pemeriksaan anus dalam posisi supin atau lateral. Hindari knee chest position bila pelaku biasa menggunakan posisi ini. Dilakukan swab pada lumen dan ruge-ruge. Jangan menggunakan anuskop pada anak di bawah 6 tahun agar tidak menambah trauma baru pada anak. Anuskop hanya digunakan sesuai indikasi. Bila dicurigai ada keluhan, infeksi, dan perdarahan dalam. Jangan lupa diisi identitasnya dan ditandatangani dan dimasukkan ke dalam box. Amplop nomor 9 untuk swab dan pulasan mukosa pipi korban. Terdiri dari kapas lidi panjang steril 2 buah, kaca objektif 2 buah, dan amplop kecil ukuran 11 x 7 cm 2 buah. Bila diduga ada persetubuhan oral, periksa adanya lecet, bintik perdarahan atau memar pada palatum. Lakukan swab pada laring dan tonsil dan buat sediaan hapus 2 buah untuk 1. Pemeriksaan mikrobiologi untuk mengetahui adanya penyakit hubungan seksual. Dan 2. Pemeriksaan sperma dan cairan mamai. Dan 2. Untuk pemeriksaan sperma dan cairan mani. Kapas lidi dikeringkan dan dimasukkan ke dalam amplop. Kedua sediaan hapus dan amplop berisi kapas lidi yang sudah kering dimasukkan ke dalam amplop besar, disegel, dan bubuhkan label identitas serta ditandatangani oleh pemeriksa. Amplop nomor 10 untuk cabutan rambut kepala korban. Berisi plastik berperekat ukuran 7 x 10 cm 2 buah. Rambut dicabut dengan akarnya dengan minimal 10 helai. Semua barang bukti dimasukkan ke dalam amplop. Jangan lupa diisi identitasnya dan ditandatangani dan dimasukkan ke dalam box. Amplop nomor 11 untuk sampel urin korban. Berisi tampungan urin yang telah diberi label 1 buah. Pemeriksaan penunjang dilakukan sebagai pemeriksaan urin rutin. Dan diperiksa untuk mengetahui adanya
tanda-tanda bekas kehilangan kesadaran atau diberikan obat bius atau tidur, dan apakah ada needle marks. Bila ada, ini merupakan indikasi untuk pemeriksaan urin. Semua barang bukti dimasukkan ke dalam amplop. Jangan lupa diisi identitasnya dan ditandatangani dan dimasukkan ke dalam box. Amplop nomor 12, sampel darah korban. Terdiri dari spuit 10 ml 1 buah, vakutener 2 ml untuk tampung darah 2 buah, serta sarung tangan ukuran 7,5 2 buah. Pemeriksaan penunjang pengambilan darah dilakukan sebagai pemeriksaan rutin. Dan untuk memeriksa apakah ada tanda-tanda bekas kehilangan kesadaran atau diberikan obat bius atau tidur, dan apakah ada needle marks. Darah diambil dari vena cubiti sebanyak 5 ml. Semua barang bukti dimasukkan ke dalam amplop. Jangan lupa diisi identitasnya dan ditandatangani dan dimasukkan ke dalam box. Berikut adalah penyerahan barang bukti dari Kepala Puskesmas kepada kepolisian. Demikian serangkaian video simulasi tata cara menggunakan RapKit. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.